sebenarnya gitu, ilmu agama itu kan terbagi kepada beberapa fan ilmu ya. Fan itu bagian ilmu jurusannya lah, kalau kata sekolah kan ada IPS, ada IPA gitu kan. Ya, ilmu agama juga terbagi. Ilmu agama juga terbagi. Satu, ada ilmu tafsir misalkan, ada ilmu hadis, ada ilmu tauhid, ilmu fikih. Nah, itu salah satu yang tadi pertanyaan yang dilontarkan oleh saudara kita, Bapak Rizky Kino, Siswi. Itu termasuk pelajaran tauhid. Ya, tauhid. Dalam Islam nih. Dalam pelajaran Islam itu termasuk pelajaran tauhid. Nah, pelajaran tauhid itu harusnya itu basic ketika kita lahir. Memang sudah emang udah seharusnya kita saat lahir diperkenalkan dengan ilmu tauhid. Contoh seperti misalkan kita lahir ke dunia, kan kita orang tua disunahkan untuk mengazani bayi kita di telinga sebelah kanan dan mengucapkan iqomah di telinga sebelah kiri. Dan itu dalam azan, itu dalam iqomah ada tersebut lafaz tauhid, tertulis lafaz tauhid di situ seperti asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasul. Kan itu kalimat tauhid, kalimat syahadat kan. Sejak dini pun, sejak lahir kita sudah diperkenalkan dengan tauhid. Itu ilmu yang benar-benar basic harus kita tahu kalau kita mengaku orang Islam. Jadi sorry gue potong. Jadi tauhid itu sendiri apa sih sebenarnya artinya tuh? Arti tauhid itu dalam kosakata bahasa Arab itu diambil dari kata wahida ya, tunggal. Tunggal. Jadi itu masalah keimanan. Kalau ilmu tauhid itu membahas tentang masalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman pun terbagi dalam beberapa bagian. Sebagian ulama menjelaskan bahwa iman terbagi ada 5 gitu kan. Nah itu terlalu jauh lah untuk bahas sampai ke situ gitu. Tapi untuk pertanyaan Kinoi tadi, alangkah baiknya ketika, maaf ya kalau misalkan kita mempunyai anak atau kita sendiri nih ya yang udah tua kayak gini masih belum tahu, itu menurut gue udah kelewatan, Bray. Jujur, itu kan harus perlu tahu boy, basic sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu agama yang lain seperti fikih, tafsir atau hadis. Ya kita harus belajar ilmu tauhid dulu supaya kita tahu siapa Tuhan kita, mengenal Tuhan kita, mengenal Nabi kita, mengenal kitab kita apa gitu. Jadi gini loh boy, sorry lagi gue potong. Maksudnya kadang gue sering dengar nonton ceramah atau saat Jumat atau apa gimana kata tauhid gitu kan. Berarti seperti yang lu bilang, ilmu tauhid ini memang tentang keaulahannya itu sendiri, keesaan Allah. Berarti fokusnya di keesaan Allah kan. Jadi seperti yang lu bilang jurusannya kan. Nah itu yang gua nggak ngerti gitu loh. Jadi nggak tahu aja tiba-tiba, maksudnya kan kalau gue disuruh Fon lu belajar ngaji, gue akan belajar tajwid, gue akan tahu fatah, doma, itu kan jelas gitu. Tapi ketika ngomongin lu belajar tauhid, gue nggak ngerti coy. Ya namanya orang belum belajar ya pasti. Jadi enggak, tapi dia ada ininya kan, ada urutannya berarti. Itu yang urutan dasarnya ya seperti yang tadi Kinoi bilang. Itu apa, sifat wajib bagi Allah yang 20. Itu termasuk tauhid awal. Itu basic. Oke. Paling dasar pondasi kita itu sifat wajib bagi Allah yang 20 ya, yang wujud, qidam, baqo. Biasanya kan kalau di kita di kampung-kampung ya, biasanya kan anak-anak kecil di masjid kan sebelum maghrib atau gimana suka menazomkan atau melagukan gitu kan, wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawaditsi kan itu. Nah sebenarnya itu tuh ilmu paling dasar yang harus kita tahu. Nah gue ngerti sekarang ketika lu, jadi gue akan persingkat pakai bahasa yang lebih gampang gitu ya. Jadi mungkin tauhid ini kenapa lu bilang dasar, karena sebelum lu belajar yang lain lu harus percaya dan yakin dulu kalau Allah itu satu gitu kan. Allah itu ini tentang keberadaan Tuhan lu gitu kan. Tuhan. Bener kan? Adanya Allah. Iya. Sifat adanya Allah. Itu yang mau gua tahu gitu loh. Bener kan?
tentang perasaan Allah, tentang tunggalnya Allah gitu kan. Ya, jadi nggak bisa sembarangan. Nggak bisa sembarangan. Makanya kan di pengajian-pengajian kampung lah ya itu udah biasa sebenarnya diajarkan oleh para guru-gurunya gitu kan. Udah biasa sebelum kita masuk ke tahap fikih atau apa ya pasti yang diajarkan tauhid dulu. Maksudnya adalah supaya lu stay di satu koridor yang benar gitu. Islam nih ini gitu. Nah, sekarang kita misalkan nggak belajar tauhid, kita belajar langsung ke fikih. Lu kan itu ibadah, ya lu mau ibadah sama siapa kalau lu nggak tahu, nggak kenal sama Tuhan, nggak kenal sama Tuhan. Mengenal Allah berarti. Gitu kenapa jadi gua ini yang kayaknya ini lebih cocok segmen gua. Iya. Jadi gitu ya, bener ya. Artinya dulu Noy, lu tiba-tiba wujud ke dalam kok gue juga kaget gitu. Kan itu dalam bahasa Arab gitu kan. Kalau ya sebenarnya udah lumrah juga kalau di kalau di perkampungan misalkan itu tuh bukan sekedar bahasa Arabnya aja yang dinyanyiin sama anak-anak gitu kan. Biasanya kan kalau di Sunda gitu ya, wujud kan artinya ada Allah ya, tanpa didahului dan tanpa akhir gitu kan, ada Allah. Seperti kalau nyanyian anak-anak kecil tuh ayah, Allah tuh ayah bahasa Sunda kan, ayah, terus wujud ayah, idam, hebel, terdahulu, hebel kan bahasa Sunda gitu kan. Itu sering dinyanyiin sama anak-anak, bukan cuma bahasa Arabnya doang. Iya, itu yang gua lewat gitu loh, gue ibaratnya sebagai gua yang udah tua gitu sekarang. Itu suatu konsep yang lepas dari yang gue pikirin, ternyata ketemu sekarang. Jadi kayak kita dituntun menuju gerbang pertama sebelum masuk Islam toh. Kayak lu bilang tadi dari awal lahir kan. Nah, tiba-tiba sih nggak ngerti tauhid ngapain lu? Maksudnya gue kan ibadah sama siapa? Iya, hanya gini juga kan supaya yang lain juga tahu, bisa belajar juga gitu kan, bahwa Islam tuh harus dari tauhid. Bener. Cuman untuk pertanyaan lu tanya gitu mungkin belum bisa gue bahas sekarang. Iya, itu untuk basicnya dulu lah, tahu hukumnya dulu. Ya, cuman bisa dinyanyiin sekali lagi nggak? Lain itu hafal. Dan gue juga bisa mengingat kembali gitu kan. Emang kan soalnya kan wajib itu Bang. Tapi kan nyanyi itu nggak wajib. Nggak, maksudnya kan diragamin gitu. Iya, tapi kan nggak kewajiban dia. Aduh, mau maksa sih ya. Sekali aja. Suara aing pals, Bray. Dan ya udah gue ikutin mau aja. Barangkali biar ngerti kali bro. Iya, udah gue ikutin lah. Soalnya dia lagi ulang tahun. Iya, dia ulang tahun bener bro. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wujud kidam baqa mukhalafatul hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu 20 jumlahnya. Itu sifat wajib bagi Allah.